Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriska Umatoeski dari tingkat 1 jurusan Kebidanan Bandung kelas 1A. Siklus menstruasi merupakan proses fisiologis yang terjadi secara alami pada sistem reproduksi wanita. Proses ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesuburan dan kemampuan seorang wanita untuk hamil. Siklus ini melibatkan kerjasama antar otak, kelenjar endokrin, serta organ reproduksi, dan berlangsung terus-menerus mulai dari masa pubertas hingga menopause, kecuali terjadi kehamilan. Pengaturan siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon hipotalamus di otak melepas GnRH yang akan merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan dua hormon utama, yaitu FSH dan LH. FSH berfungsi merangsang pematangan folikel dalam ovarium, sementara LH berperan memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur dari folikel yang matang, serta membentuk korpus luteum. Ovarium kemudian menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen membantu menebalkan lapisan endometrium di dalam rahim, sedangkan progesteron mempersiapkan endometrium agar siap menerima embrio apabila terjadi pembuahan. Dalam siklus ovarium terdapat 3 tahap penting. Yang pertama ada fase folikular yaitu ketika folikel di dalam ovarium mulai tumbuh dan berkembang di bawah pengaruh FSH dan kadar estrogen meningkat secara bertahap. Yang kedua yaitu ada fase ovulasi, yaitu ketika terjadi lonjakan LH yang menyebabkan folikel dengan pecah dan melepaskan sel telur. Yang ketiga ada fase luteal, yaitu ketika folikel berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan mengecil, hormon menurun, dan memicu dimulainya siklus baru. Perubahan hormon ini juga mempengaruhi kondisi endometrium di rahim. Ada 3 tahap utama yang terjadi, yaitu yang pertama ada fase menstruasi ketika kadar hormon menurun dan lapisan endometrium yang menebal luruh keluar sebagai darah menstruasi. Yang kedua yaitu ada fase proliferasi, yaitu ketika estrogen dari folikel yang berkembang merangsang pertumbuhan kembali endometrium, pembuluh darah, dan kelenjar. Yang ketiga yaitu ada fase sekresi, yaitu ketika progesteron dari korpus luteum menjadikan endometrium semakin tebal, kaya nutrisi, dan siap menerima embrio. Jika pembuahan tidak terjadi, kadar hormon kembali turun dan lapisan endometrium kembali luruh. Dengan memahami siklus menstruasi, kita dapat melihat bahwa tubuh wanita memiliki mekanisme yang sangat teratur dan kompleks untuk mempersiapkan kehamilan setiap bulannya. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan hormon dalam menjaga kesehatan reproduksi. Pengetahuan tentang siklus menstruasi juga membantu wanita untuk mengenali tubuhnya, memahami tanda-tanda masa subur, serta menjaga kesehatan reproduksi dengan lebih baik. Video regulasi hormonal terhadap siklus ovarium dan endometrium. Siklus reproduksi wanita adalah rangkaian perubahan yang berulang setiap bulan yang melibatkan koordinasi antara hormon ovarium dan endometrium. Proses ini rata-rata berlangsung sekitar 1 bulan yang sangat penting untuk mempersiapkan tubuh wanita menghadapi kemungkinan terjadinya kehamilan. Proses dimulai dari otak hipotalamus mengeluarkan hormon GnRH yang berfungsi merangsang kelenjar hipofisis anterior. Sebagai respon, hipofisis melepaskan 2 hormon utama, yaitu FSH dan LH. Pada fase folikular, FSH mendorong pematangan folikel di ovarium. Folikel berkembang bertahap dari folikel primordial, primer, sekunder, hingga menjadi folikel degraf yang matang. Selama perkembangan ini, folikel menghasilkan hormon estrogen dalam jumlah yang semakin meningkat. Estrogen memiliki peran besar terhadap rahim. Pada endometrium, estrogen menstimulasi fase proliferasi, yaitu penebalan kembali lapisan rahim yang sebelumnya luruh saat menstruasi. Pembuluh darah dan jaringan endometrium bertumbuh, sehingga rahim dipersiapkan sebagai tempat
Implementasi embrio. Sekitar pertengahan siklus, terjadi lonjakan dalam hormon LH yang memicu peristiwa ovulasi. Pada tahap ini, sel telur dilepaskan dari folikel matang menuju tuba Fallopi untuk siap dibuahi oleh sperma. Setelah ovulasi, sisa folikel berubah menjadi corpus luteum, yaitu struktur ini menghasilkan hormon progesteron dan sedikit estrogen. Progesteron berperan penting dalam memulai fase sekretori pada endometrium di mana kelenjar-kelenjar rahim semakin aktif, pembuluh darah bertambah banyak, dan rahim benar-benar siap menerima serta menutrisi embrio jika terjadi pembuahan. Namun, bila tidak ada pembuahan, corpus luteum mengalami generasi menjadi corpus albicans, yaitu sehingga kadar progesteron dan estrogen menurun drastis. Penurunan hormon ini menyebabkan lapisan endometrium tidak lagi dipertahankan, lalu luruh sebagai darah menstruasi. Fase ini dikenal sebagai menstruasi yang menandai awal siklus baru. Dengan demikian, siklus ovarium dan siklus endometrium saling berhubungan erat melalui pengaruh hormonal. FSH dan LH mengatur pematangan folikel dan ovulasi, sementara estrogen dan progesteron mengontrol perubahan lapisan pada rahim. Keseluruhan ini menunjukkan bagaimana koordinasi hormon memastikan tubuh wanita selalu siap menghadapi kemungkinan terjadinya kehamilan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.